Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita mengikuti ibadah, untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau tadi kita sudah menjalani aktivitas kita, sampai saat ini kita datang mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami sampai hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah beraktivitas dari tadi pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mempersiapkan diri kami, untuk kami membangun mezbah, pujian, penyembahan, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini hanya tertuju kepada-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan penyembahan bagi-Mu, hadirat-Mu kami boleh rasakan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakan kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menerima hadirat-Mu Tuhan. Menghadap hadirat-Mu, tubuh jiwa rohku, tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Amin. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Layakan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini. Amin. Untuk layak menghadap hadirat-Mu, tubuh jiwa roh ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, amin, haleluya. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh mulialah, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Oh tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu Tuhan. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh mulialah, mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari sekali lagi lebih lagi di hadapan Tuhan. Tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami muliakan Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Pujian dan syukur kami terus naikkan kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Oh, karena kekuatanku, ku tahu hidupku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup
pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati kami. Dengan rendah hati kami persembahkan Tuhan. Sadar bila ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan kami. Amin. Karena kekuatan-Mu. Mari sama-sama sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Segenap hidup, oh, persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, oh, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Engkau sudah menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari intinya kita menyembah Dia, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada firman. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Kan kami hati sebagai hamba, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, sampai selamanya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, inilah yang ku punya, inilah yang kami punya Tuhan, sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh berada lagi di ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami mengerti, dan siap untuk melakukannya. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom untuk kita sekalian. Hari ini adalah ibadah pendalaman Alkitab minggu pertama dalam bulan Oktober. Tidak terasa kita sudah di Oktober. Waktu berjalan demikian cepat, tetapi kasih setia Tuhan tetap selamanya buat kita sekalian. Hari ini kita akan bersama membaca Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Keempat sangkakala yang pertama. Ya, perikopnya itu keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Jadi malaikat-malaikat itu sudah siap untuk meniup sangkakala. Dan setiap sangkakala yang ditiup itu akan mengakibatkan penghukuman. Lanjut dibaca. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Luar biasa, penghukuman sudah dimulai. Ya, dengan sangkakala ini, bumi sudah mulai nampak bahwa akan hancur. Terus. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Wow, sepertiga laut menjadi darah. Terus.
dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, Ya, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. ya, Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, Ya. dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. ya. Terus, Nama bintang itu ialah Absintus, dan Ya. sepertiga dari semua air menjadi absintus, Ya. dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. ya, lanjut. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Ya, jadi pembacaan ini menyatakan ada 4 malaikat akan meniup sangkakala. Tapi sesudah itu masih ada 3 malaikat akan siap meniup sangkakala sampai yang ke-7. Dan setiap kali peniupan sangkakala terjadi hukuman. Kita melihat sekarang sangkakala yang pertama, ayat yang ke-7 dari Wahyu 8. Tolong dibaca sekali lagi. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, Ya. dan terjadilah hujan es dan Ya. api Ya. bercampur darah. Ada hujan es dan api bercampur darah, luar biasa. Ya, lanjut dibaca. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, Ya. maka terbakarlah sepertiga dari bumi, Ya. dan sepertiga dari pohon-pohon, Ya. dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, jadi katakan ada hujan es, tambah api yang bercampur dengan darah. Ya, Wahyu 16 ayat 21 mencatat bahwa nanti terjadi lagi hujan es seperti itu, dan dikatakan walaupun menimpa manusia pada waktu itu, tetapi manusia menghujat Allah, tidak mau bertobat. Ya, mari kita baca Wahyu 16 ayat 21. Dan hujan es besar sebesar 100 pon Ya. jatuh dari langit menimpa manusia. Ya. Dan manusia menghujat Allah karena Ya. malapetaka hujan es itu, Ya. sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Dahsyat. Ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga Ya. karena kesakitan dan karena bisul mereka. Ya. Tetapi mereka tidak bertobat dari Tidak perbuatan-perbuatan bertobat. mereka. Tidak bertobat. Walaupun sudah disiksa sedemikian, tidak bertobat. Lanjut. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Ya. sungai Efrat. Ya. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang Ya. dari sebelah timur. Saya berhenti di ayat 11 tadi. Walaupun hukuman sudah ditimpakan, manusia tidak bertobat. Menghujat. Sekarang Tuhan beri kesempatan kepada kita supaya kita mau bertobat, mau berubah. Ini yang diceritakan Wahyu pasal 8 ayat 7, Wahyu pasal 16 ayat 11 dan 21. Yang kita baca ini belum terjadi. Tapi apa yang dinubuatkan Alkitab, yang dituliskan oleh para hamba-hambanya yang dipakai Tuhan, itu pasti digenapi. Alkitab adalah kitab nubuat yang pasti digenapi. Nah, sebelum tergenapi, kita melihat keadaan manusia pada waktu malapetaka itu ditimpakan kepada mereka, tidak mau bertobat, ya, tidak berhenti menghujat Allah. Maka kita dari sekarang
harus mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan, untuk tidak mau seperti manusia pada zaman di mana malapetaka itu ditimpakan. Mereka menghujat, mereka tidak mau bertobat. Apa sebab mereka tidak mau bertobat? Pertanyaannya. Kalau ada orang dinasihati, ditegur, mendengarkan firman Allah, tidak mau bertobat, ya, itu arti manusia mengeraskan hati sehingga ia tidak mau bertobat, ya. Dan manusia tidak sadar bahwa justru kekerasan hati itu kalau dipelihara, dirawat, sampai nanti puncaknya terjadi penghukuman, peniupan sangkakala itu, maka manusia akan mengalami hukuman yang begitu dahsyat, kata firman Tuhan. Tidak mau bertobat, keras hati. Karena itu kita yang ada sekarang ini, bertobatlah. Jangan keraskan hati. Masih ada waktu untuk kita. Ini baru malapetaka yang ditimpakan ke bumi. Nanti mereka akan mengakhirinya dengan penghukuman di dalam lautan api. Itu lebih ngeri. Siksaan di dalam api yang kekal. Hari ini kalau kamu dengar firman Allah, bertobatlah. Seorang nabi pendahulu Yesus itulah Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan, ayo bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Disusul. Yesus sendiri berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita baca. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Yohanes Pembaptis ini menyerukan, bertobat, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa manusia bertobat? Ada. Apa manusia banyak yang tidak bertobat? Banyak. Kalau kita baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sama yang diserukan di zaman di mana Yesus ada di bumi, di mana Yohanes Pembaptis mendahului Yesus untuk menyuarakan bertobat, bertobat. Dan Tuhan itu sama sampai hari ini, Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia tidak ingin kita dihukum. Dia mau kita ini menerima pahala, upah, kesukaan, ya, kegirangan, sukacita surga. Bertobat. Tapi manusia tidak mau bertobat. Dan suara Tuhan sampai pada akhir zaman. Pada zaman kita ini, melalui hamba-hamba Allah yang dipakai, dia berseru bertobat. Sama hari ini saya serukan, mari kita bertobat. Mari kita akui kesalahan kita. Kalau saya baca Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 kepada 7 jemaat atau 7 gereja di Asia Kecil, jemaat Efesus, jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis dan Laodikia. 5 jemaat dari 7 jemaat itu diminta untuk bertobat, diminta untuk memperbaiki kelakuan. Jemaat Efesus khususnya, perbaikilah dari jatuh pada kasih mula-mula. Bertobat. Hanya 2 yang tidak diminta bertobat. Jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Hanya dikuatkan, disuruh bertahan, ya, disuruh tetap
dalam kondisi keadaan yang seperti itu. Tapi kepada mereka yang perlu Tuhan katakan harus bertobat, bertobatlah. Alkitab selalu mengingatkan agar jangan kita tidak mau bertobat. Kenapa orang tidak mau bertobat? Kenapa satu orang itu sulit mau bertobat walaupun firman Allah menegur, walaupun dinasihati tidak mau bertobat? Karena mereka itu keras hati. Jadi orang yang tidak mau bertobat itu keras hati. Kekerasan hati itulah yang membuat manusia tidak mau bertobat. Bangsa Israel disuruh Tuhan jangan keraskan hati. Disuruh Tuhan bertobat. Disuruh Tuhan untuk menjadi taat. Tapi bangsa Israel itu bangsa yang keras tengkok. Keras kepala. Tidak pernah mau bertobat. Sampai mereka ditewaskan di padang gurun. Begitu banyak. Sampai cuma 2 orang masuk negeri perjanjian. Yang lainnya binasa semua. Ditewaskan di padang gurun. Mereka tidak masuk perhentian Allah. Karena ketidaktaatan. Mereka keras hati. Mereka tidak mau menghiraukan itu firman Allah. Hari-hari ini firman Allah diperdengarkan untuk kita. Masih bisa dengar. Pakai kesempatan itu. Nabi Amos itu menubuatkan. Nanti tidak akan ada lagi firman Allah. Manusia akan mencari firman Allah ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Tidak menemukan firman. Firman sudah diambil dari bumi. Hari ini kalau kita dengar firman, jangan keraskan hati. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Nah, mereka itu keras hati. Itu tidak mau bertobat. Orang kalau hatinya lembut, firman tertanam di hatinya, dia gampang hancur hati, meleleh hatinya jadi lembut. Tapi bangsa Israel, bangsa yang keras tengkuk. Ya, Tuhan ingatkan bangsa Israel dari dulu dalam perjanjian lama. Tuhan katakan bangsa Israel itu tidak mau bertobat, keras kepala. Dari Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Tolong kita baca. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah. Jangan keraskan hati pada hari ini. Hari ini. Hari di mana kita mendengar firman. Jangan keraskan hati. Diulangi oleh kitab Ibrani. Jangan keraskan hati. Itu bangsa Israel terkenal dengan kekerasan hati. Ya. Dibaca sampai ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Seperti dulu itu. Dia ulangi Tuhan seperti di Meribah itu. Tuhan ulangi lagi di Meribah itu. Jangan keraskan hati. Tuhan kan selalu ingatkan kita. Sampai hari ini. Sampai saat dimana ibadah pendalaman Alkitab ini. Tuhan ingatkan kita. Jangan keraskan hati. Ya. Jangan keraskan hati, lembutkan hati, kata Yakobus, lembutkan hati supaya firman itu tertanam di hatimu. Jangan menolak firman, menolak kasih karunia. Hari ini ketika kita masih bisa mendengar, jangan keraskan hati. Bangsa Israel tidak menikmati negeri perjanjian. Bangsa Israel tidak menikmati perhentian.
yang masih disediakan oleh Tuhan. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala. Sudah dihukum masih keras kepala. Sehingga mereka dikatakan oleh Tuhan, aku bersumpah. Wah, luar biasa. Manusia dilarang sumpah, tapi Tuhan bersumpah demi dirinya untuk mengokohkan satu perkara. Perkara apa? Bahwa mereka sebagian besar tidak masuk perhentian. Kalau manusia jangan sumpah. Kalau ya katakan ya. Kalau tidak bilang tidak. Jangan saya sumpah, saya tidak omong, padahal ngomong. Ya. Kalau Tuhan bersumpah itu, Tuhan itu mengokohkan kata-katanya itu untuk demi dirinya. Ya, coba kita baca Ibrani pasal yang keempat, ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, Ya. sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih Ya. berlaku. Ya, terus Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. ya, ini Tetapi- kita dijanjikan kesukaan sama seperti bangsa Israel. Punya perjanjian Allah. Di mana itu? Di kota Yerusalem baru. Kota yang punya alas di mana Bapak Abraham menuju ke situ. Sama kita juga dijanjikan sama bangsa Israel. Sama Bapak Abraham. Tapi kenapa mereka tidak masuk sebagian? Lanjut dibaca. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Karena firman tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Tidak tertanam. Ditolak. Keras hati. Ditolak. Keras hati. Ditolak. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, saya tolak kamu. Tidak masuk tempat perhentianku. Lanjut dibaca ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Kita yang meneladani Bapak orang beriman Abraham akan masuk. Ya, terus Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Tuhan bilang, aku bersumpah. Artinya Tuhan tuh mengokohkan apa yang dia katakan. Bahwa bangsa Israel sebagian tidak masuk perhentian. Karena apa? Keras hati. Tidak mau bertobat. Jadi jangan kita tidak mau bertobat. Jangan kita keras hati. Jangan kita sukar minta ampun. Jangan kita sukar hancur hati ketika firman menegur kita. Jangan juga kita tidak mau minta ampun, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Ini keras hati. Ya. Bangsa Israel dikatakan adalah bangsa yang keras tengkok. Akar kata dari keras, kata keras ini, atau mengeraskan hati, ya, itu porosis, ya, porosis, itu akar kata dari keras. Satu keadaan yang sepertinya membatu, ya, terjadi satu pembatuan, ya. Itu keras, porosis. Mengapa manusia menjadi keras? Mengapa manusia bisa keras hati? Jawabnya, sombong. Biasanya orang sombong, angkuh, itu keras hati. Orang rendah hati tidak. Gampang diberitahu. Orang rendah hati itu lembut hatinya. Orang yang angkuh yang paling banyak mengeraskan hati.
Sebaliknya orang yang rendah hati itu mudah hancur hati. Mudah firman itu tertanam dan melelehkan hatinya, hancur hati. Yesus berkata, mari kepadaku, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Akibat itu jiwa itu jadi tenang. Seorang yang angkuh, seorang yang sombong, seorang yang keras hati, itu jiwanya tidak tenang. Tapi seorang yang rendah hati, seorang yang gampang hancur hati, lembut hatinya, menerima setiap firman tertanam di hatinya, akan mengakibatkan sesuatu berkat di dalam kehidupannya. Jadi mengapa orang keras hati? Ya sombong, angkuh. Sombong, angkuh. Firaun ini pernah diingatkan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi Musa yang diutus Tuhan menghadap, oh tidak gampang. Siapakah itu Tuhan Musa? Siapakah itu Allahnya Israel? Aku tidak kenal. Ya. Lalu Tuhan mau menghukum Mesir. Diturunkan tulah 10 macam. Apakah dengan hukuman-hukuman ini Firaun itu bertobat? Tidak. Apakah Firaun bertobat? Bertobat pura-pura. Kalau hukuman sudah datang, tulah sudah datang, mereka takut, mereka bilang, Musa kami mau bertobat. Ya oke, kami lepaskan kamu. Setelah tulah itu berhenti, mereka berulang lagi. Ulang lagi mengeraskan hati. Nah, kamu tidak bisa keluar dari Mesir. Wah, rugi besar itu kalau bangsa Israel ini yang dipekerjakan tidak digaji, tidak dibayar. Ya cuma dikasih makan sedikit, makan bubur, makan apa. Wah, mereka harus dipaksa kerja, menghasilkan banyak, kan rugi kalau mereka keluar dari Mesir. Menurut Firaun berpikir. Itu sebabnya dia bilang tidak boleh kasih keluar bangsa Israel itu. Tambah berat kerjanya. Kalau dulu mereka membuat batu bata seperti itu, dikasih jerami, sekarang tidak, kasih kerja lebih keras. Tuhan mau melepaskan umatnya. Tulah jatuh. Tulah demi tulah. Firaun tidak bertobat. Perhatikan. Jangan jadi Firaun di zaman akhir. Tidak bertobat. Tuhan sudah serukan dari awal perjalanan pekerjaan pelayanannya di bumi dalam wujud Allah yang menjadi manusia. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan seruan bertobat itu sampai akhir zaman. Di mana 7 jemaat, di antaranya 5 jemaat itu. Ini gambaran gereja zaman akhir. Kita. Oh, saya sudah lama jadi Kristen, Pak. Dari kamu belum lahir loh. Umurmu berapa sekarang? Saya sudah Kristen. Tapi kenyataannya dia belum bertobat. Ya, bertobat itu tidak mengeraskan hati, tidak sombong, tidak mempertahankan apa yang buruk, yang tidak benar. Nah, kalau kita baca dari tulah pertama sampai tulah 10, itu Firaun memang keras hati, sombong. Tidak mau dia bertobat. Kitab Keluaran 7 ayat 22. Mari kita baca.
Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, Ya. sehingga hati Firaun berkeras Nah. dan ia tidak mau mendengarkan mereka, Ya. keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hatinya Firaun berkeras. Ya. Terus pasal yang ke-8 ayat 15. Keluaran. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi waktu tulah yang kedua turun, Firaun keras hati. Sekarang Keluaran pasal yang ke-8 ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi mereka tidak mau mendengar, hatinya keras. Ayat 32. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ya. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya. Ayat yang ke-12, Keluaran 9, di tulah ke-6, tadi tulah ke-4, tulah ke-5 sama, tulah ke-6, silakan. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, kalau dia tadinya keras hati, sekarang Tuhan bilang, saya yang keraskan hati. Kalau Tuhan yang keraskan hati, tidak ada orang bisa lembutkan. Roh Kudus sudah berhenti berkarya dalam hidup saudara. Karena itu Tuhan bilang jangan keraskan hati. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, sekarang ditulah yang ke-10 terakhir lagi. Keluaran 10 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, Yo. supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka. Kalau Tuhan yang mengeraskan, itu tidak ada kemurahan lagi. Jadi dengan kata lain, orang yang menolak firman dengan tidak mau melembutkan hatinya, itu orang yang mengeraskan hati. Maka orang yang mengeraskan hati menolak kasih karunia kemurahan. Karena itu kita jangan tolak kasih karunia Tuhan. Pada hari kita mendengar firman, apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita bertobat, masih ada kesempatan. Jangan seperti waktu manusia setelah ditimpa hujan es itu. Sampai dikatakan hujan es sebar 100 pon. Mereka tidak mau bertobat, maka menghujat. Tapi kita mau bertobat. Oh Tuhan tolong. Menemukan kekurangan, minta ampun. Menemukan kesalahan yang kita lakukan, minta ampun. Mau bertobat. Tidak mau keraskan hati. Kalau Tuhan mengeraskan hati gimana? Hukuman. Pintu kasih karunia ditutup. Manusia di zaman Nuh itu sama. Nuh memberitakan kebenaran. Bertobatlah. Ya. Tuhan akan menghukum kita manusia kalau tidak mau bertobat dengan hujan 40 hari, 40 malam. Air bah. Orang mungkin pada waktu itu berkata, mana ada hujan? Hujan itu modelnya apa? Karena memang belum ada hujan. Belum ada hujan pada zaman itu. Jadi mereka bisa, hujan. Apa kamu ini? Nah, kamu ini Nuh ini. Jago-jagoan saja, mana ada hujan. Nah, mau bertobat. Pada Petrus melukiskan,
Nuh itu pemberita kebenaran. 100 tahun lebih dia memberitakan kebenaran. Tidak satu pun bertobat. Sampai familinya, sampai dia punya besan tidak bertobat. Keras hati. Ya, menolak kasih karunia. Jadi orang tidak mau bertobat itu karena keras hati. Orang keras hati karena sombong, angkuh. Itu. Keras hati. Ya. Bahkan sekalipun firman Tuhan begitu jelas, orang masih tidak mau melembutkan hati. Ya. Yakobus 1 mengatakan lembutkan hati. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, tertanam di hatimu karena terima dengan lemah lembut. Harusnya dengar firman itu hancur hati. Tuhan tegur saya, artinya Tuhan sayang. Bapak mana kalau anaknya salah tidak dihajar? Kalau anak gampang, anak haram, bukan anaknya sendiri, ya sudah, kamu mau apa biar aja. Tapi kalau anak sendiri, anak kandung, kalau salah, bapak mana yang tidak akan menghajar? Karena itu Tuhan berkata jemaat yang paling bobrok, Laodikia, yang sudah mati. Engkau bilang kau kaya, tapi miskin. Engkau buta, engkau telanjang. Itu masih ditegur. Jemaat ini sudah membuat Yesus keluar. Kenapa saya tahu dia keluar? Karena Tuhan dari luar ketuk pintu. Tuhan di luar ketuk pintu. Kalau hari-hari ini ada saudara yang sudah membuat Yesus keluar menggantikan Yesus itu dengan kekayaan jasmani, kekayaan dunia, ingatlah bahwa malapetaka akan menimpa dunia ini, bumi ini sampai hancur. Petrus menubuatkan bahwa nanti bumi akan hancur sedemikian rupa. Itu perkataan Petrus, bukan perkataan Allah. Mulutnya dipinjam. Ya. Jadi kenapa sampai manusia waktu itu akhirnya mengalami petaka yang hebat? Karena keras hati. Orang angkuh itu pasti mengeraskan hati, tidak gampang. Orang yang rendah hati lembut. Ya. Tolak kasih karunia. Jangan keraskan hati. Hari ini kamu dengar firman. Aku salah memang. Baiklah Tuhan, saya minta ampun kepada Engkau. Ternyata selama ini saya tidak mau mengampuni akar pahit. Baik Tuhan, aku hancur hati, aku pergi berdamai. Ya. Itu berarti tidak sombong, rendah hati, mau belajar pada Yesus. Apa penyebab pernikahan itu gagal? Sebuah pernikahan itu menjadi gagal. Salah satu sebabnya keras hati. Masing-masing suami dan istri mempertahankan apa yang dia anggap baik. Alkitab sudah mengajar bahwa suami harus bijaksana, istri harus tunduk patuh kepada suami. Seperti istri itu patuh kepada Tuhan, dia harus patuh kepada suaminya.
Istri kalau tidak patuh, susah. Nanti dia pegang rol. Ya, anak-anaknya nanti jadi karu-karuan juga. Ya. Jadi kegagalan nikah, perceraian yang terjadi itu karena keras hati, angkuh. Ada seorang istri dari seorang pelayan Tuhan. Suaminya ini jatuh di dalam perzinahan, jatuh dengan perempuan lain. Pergi meninggalkan istri. Ketika suami itu bertobat, karena dengar firman dia bertobat, dia cari istrinya, dia kembali ke situ untuk meminta maaf, meminta ampun. Istrinya tidak mau. Istri tidak mau mengampuni. Ini adalah pelayan Tuhan. Istri tidak mau mengampuni. Lalu beberapa waktu kemudian istri itu meninggal. Dan kemana istri ini? Rohnya kemana? Seseorang yang kemudian diizinkan Tuhan melihat neraka. Melihat seorang perempuan memohon belas kasihan. Mohon belas kasihan dari Tuhan agar keluar dari kesengsaraan di neraka ini. Tapi tidak ada lagi kesempatan keluar dari lautan api. Karena itu saudara, kalau di dunia kita tidak mengampuni sesama kita, kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita merasa kita melukai hati orang, kita sudah melukai orang itu, kita sudah membuat orang itu marah, marilah kita datang kepadanya, maafkan saya salah. Atau orang datang kepada kita minta maaf, ya sudah, jangan diingat lagi ya, maafmu saya terima, Tuhan Yesus menolong kita. Dan selesai. Jangan terlambat. Jadi kegagalan nikah adalah kekerasan hati. Kenapa Musa memberi surat cerai? Karena keras hati. Degil. Matius 19 ayat 7 sampai ayat 8. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa." Karena ketegaran hati, keras hati, Musa memberi surat cerai. Tapi semula tidak demikian. Allah tidak inginkan perceraian. Di dalam Maliaki ditegaskan Tuhan, aku benci perceraian. Lanjut dibaca. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ya. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Firman itu tidak pernah berubah. Sejak semula Allah menjadikan dua menjadi satu. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau ada orang bercerai itu ketegaran hati, keras hati, sombong. Punya maksud yang lain. Lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain. Nah, ya, banyak orang mengambil ayat ini. Oh, istri saya berzina. Istri saya itu. Jadi saya mengambil perempuan lain. Cerai. Ya. Tapi Tuhan tidak inginkan itu perceraian.
Kembali kepada firman. Jangan keraskan hati. Karena kedegilan hati kamu bercerai, kegagalan nikah. Jadi nanti ketika malaikat itu meniup sangkakala yang pertama, hukuman turun dalam bentuk hujan es. Itu dikisahkan tadi Wahyu 16. Mereka menghujat. Tolong dibaca lagi. Ayat 11 dan ayat 21. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Harusnya sakit itu, aduh ampuni saya Tuhan. Tapi karena sakit itu justru mereka tidak mau bertobat. Malah mengatakan apa? Menghujat. Lanjut dibaca. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Iya, tidak bertobat. Jadi ada waktu manusia itu tidak bisa lagi bertobat. Mau bertobat, tidak bisa bertobat. Hari ini ada waktu untuk kita bertobat. Pada hari di mana engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hati, lembutkan hati, bertobat. Kalau kita tidak mau mengalami nanti penghukuman yang akan dinyatakan, nanti akan digenapkan oleh Allah. Kalau kita tidak mau masuk dalam penghukuman itu, hari-hari ini lembutkan hati, belajar pada Yesus. Kalau hari-hari ini kita tidak mau mengalami kegagalan dalam rumah tangga, nikah kita, saling mengampuni. Tuhan Yesus itu baik. Ini hari masih bisa memperdengarkan suaranya. Supaya kita bertobat. Karena nanti hujan es itu turun. Tolong baca itu. Wahyu pasal 16 ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Ya. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Ya. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, sangat dahsyat. Sangat. Kalau tadi kita mulai baca ayat 7 itu juga terjadi hujan es. Dan diulangi nanti Wahyu 16 itu. Manusia menghujat. Manusia tidak mau bertobat. Manusia tidak mau kembali kepada Allah. Hari ini Tuhan masih mendengarkan suara firman Allah. Kembali kepadaku. Hai manusia, bertobatlah. Karena firman akan digenapi. Allah yang berjanji. Allah yang menyatakan. Allah yang berfirman. Allah tidak pernah menarik kembali. Allah tidak membatalkan. Allah akan melaksanakan. Tapi kalau orang dengan lemah lembut datang pada Tuhan. Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Aku mau bertobat. Nanti manusia biar salah, tidak ada yang bisa membuat bertobat. Karena firman sudah tidak ada. Hari ini ada firman. Nanti Amos 8 mengatakan firman sudah diambil. Oh, ada pendalaman Alkitab. Kitab Wahyu. Ada ibadah-ibadah, setiap kali ibadah, dalam doa, ibadah pendalaman Alkitab. Sekarang waktunya Tuhan beri kesempatan kita bertobat. Kalau tidak mau bertobat, celaka itu datang. Ya, saya percaya kita mau bertobat. Kita tidak mau mengeraskan hati. Kita tidak mau angkuh. Sebab orang angkuh itulah yang mengeraskan hati. Kita mau rendah hati, lemah lembut. Tuhan, saya salah. Mari kita introspeksi diri sebelum kita makan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur Anda. Teristimewa, siapkan hatimu. Mari. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang belajar pada Yesus tidak akan seperti nanti dunia ketika dihukum. Mereka tidak mau bertobat. Mereka menghujat, mereka keras hati. Roh Kudus sudah berhenti berkarya. Manusia tidak bisa bertobat. Manusia bisa bertobat karena Roh Kudus yang menginsafkan. Kita ada di zaman Roh Kudus ini. Mari kita manfaatkan kemurahan Tuhan. Selama kita bisa dengar firman, biarlah firman Allah tertanam di hati kami. Karya Roh Kudus melembutkan hati ini. Katakan sama Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Kami tidak mau masuk pada malapetaka yang ditimpakan dalam dunia. Karena pada masa itu manusia tidak mau bertobat. Manusia mengeraskan hati. Manusia tetap angkuh. Manusia tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan. Manusia tidak mau menerima firman Allah. Tapi kami mau, Bapa, kami mau diubah. Kami mau dijadikan hati yang lembut. Sehingga firman yang ada tertanam di dalam hati kami. Dan itu mengubahkan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kita mengintrospeksi diri kita, hati kita. Apakah hati kita degil? Apakah kita hati keras? Apakah hati kita tidak lembut untuk menerima teguran firman Tuhan? Kita mau bersedia, kita tidak mau masuk dalam zaman di mana petaka itu diturunkan dari sorga, dari langit. Dan manusia tidak mau bertobat. Manusia terhukum, bahkan terhukum sampai selamanya. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau memanfaatkan waktu ini. Karena itu mari Tuhan, ubahlah hati kami. Siapkan saudara sambil kita menyanyikan lagu ini. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Mari angkat itu roti, katakan ubahlah, memegang roti dan anggur. Di tangan kanan, di tangan kiri ada anggur. Nyanyikan ini lagu. Kami mau Tuhan, ubahlah kami. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Angkat itu roti lebih tinggi dari kepalamu. Pada waktu Tuhan Yesus diserahkan mati di atas kayu salib, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Kita akan makan bersama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya jadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dan minum dari roti dan anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa sudah percaya? Cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Jika saudara aminkan, mari kita minum dalam nama Yesus. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Yesus lemah lembut, rendah hati. Kita pun harus lemah lembut dan rendah hati, sehingga kita mudah bertobat, mudah menerima firman Allah, tidak mengeraskan hati. Mari kita melengah, ubahlah kami. Angkat tanganmu semua, katakan sama Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian, memberkati kita berlimpah-limpah, memakai hidup kita menjadi saluran berkat, dan kita jadi manusia yang sama seperti Tuhan. Lembut hati, gampang menerima firman. Pergilah jadikan segala bangsa murid Tuhan. Pakailah berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati.